Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Anton Rahmadi, STP MSc PhD selaku dosen mata kuliah Sifat Fisik Hasil Pertanian dari Universitas Muhammad Warman, Fakultas Pertanian Teknologi Hasil Pertanian. Adapun kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami dengan judul Sifat Fisik Produk Sanitasi. Adapun materi-materi yang akan kami sampaikan, ini pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pengaruh ultrasound terhadap sifat fisik makanan, yang ketiga ada protein, yang keempat ada karbohidrat, yang kelima ada lipids, yang keenam ada ekstraksi untuk bahan baru, yang ketujuh ada proses sonication yang lebih baik, yang kedelapan ada homogenisasi, yang ke-9 ada nano-emulsi, yang ke-10 ada pembekuan, yang ke-11 ada alga, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Adapun kelompok kami yang terdiri dari Siti Khalifa dengan NIM 1903036552, Erna Handayani dengan NIM 1903036064, Vidya Heka Trisna dengan NIM 1903036668, Nur Hayati dengan NIM 1903036058, Vivia Sulastri dengan NIM 1903036065, dan Indah Sugiarti dengan NIM 1903036035. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian pendahuluan. Sifat fisik makanan penting untuk desain sistem pemrosesan, penanganan, dan penyimpanan makanan yang tepat. Protein banyak digunakan sebagai bahan dalam makanan karena sifat fungsionalnya, yaitu sebagai emulsifikasi, gelasi, pengental, pembusaan, dan kapasitas pengikat lemak dan rasa. Berbagai teknologi pemrosesan makanan berpotensi mengubah sifat fisik penyusun makanan dan menyebabkan perubahan yang diinginkan dalam profil nutrisi, tekstur, warna, rasa, dan aroma, penampilan, dan atribut kualitas lainnya. Karbohidrat, terutama karbohidrat rantai panjang, sangat menarik bagi ilmuwan makanan karena sifatnya yang sangat bagus. Pada ultrasonografi, intensitas tinggi digunakan dalam banyak aplikasi makanan seperti pengemulsi, ekstraksi, degassing, penyaringan, dan peningkatan oksidasi. Ultrasonografi berdaya tinggi yang dihasilkan oleh gerakan mekanis periode probi mentransfer energi ultrasonik ke dalam media fluida dan memicu perubahan tekanan yang sangat tinggi yang mengarah ke pembentukan gelembung kecil yang tumbuh dengan cepat. Next. Pengaruh ultrasound terhadap sifat fisik makanan. Ultrasonografi melalui kavitasi dapat digunakan sebagai pemrosesan makanan untuk memodifikasi konstituen kimiawi seperti protein. Perawatan ultrasonik dapat digunakan dalam pembuatan peptida dengan berat molekul rendah dan untuk memformulasi produk makanan. Misalnya nih, penghilangan protein dari whey. Laktosa adalah konstituen utama yang tersisa dalam larutan yang dapat dipulihkan secara efisien dengan sonokristalisasi berdasarkan penggunaan antisolvent seperti etanol. Penggunaan ultrasound dapat memberikan manfaat intensifikasi proses yang signifikan yang dapat memanfaatkan bahkan pada skala komersial. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang protein. Protein adalah zat makanan berupa asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan mengatur bagian tubuh. Protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak dan karbohidrat.
Molekul protein juga mengandung fosfor, belerang, serta beberapa protein yang memiliki unsur logam seperti besi dan tembaga. Protein berasal dari bahasa Yunani, yaitu proteos, artinya yang utama atau yang didahulukan. Protein ditemukan oleh ahli kimia Belanda Geraldus Mourdern sekitar 1802 sampai 1880. Protein terdiri atas rantai-rantai asam amino, yaitu ada 20 jenis asam amino yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Dari 20 macam asam amino, tubuh orang dewasa membutuhkan 8 jenis asam amino esensial, yaitu lisin, leusin, isoleusin, valin, trifosfat, phenylalanine, methionine, threonine. Sedangkan untuk anak-anak yang sedang tumbuh, ditambahkan 2 jenis lagi, yaitu histidine dan arginin. Adapun contoh asam amino non-esensial yaitu prolin, serin, trirosin, cysteine, glisin, asam glutamat, alanin, asam asparat, asparagin, ornithin. Berikutnya jenis-jenis protein. Berdasarkan sumbernya, protein dibagi menjadi 2 jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani ada protein yang berasal dari hewan, di mana hewan yang memakan tumbuhan mengubah protein nabati menjadi protein hewani. Contoh, daging sapi, daging ayam, susu, udang, telur, belut, ikan gabus, dan lain-lain. Sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contoh, jagung, kacang kedelai, kacang hijau, dan jenis kacang-kacangan lainnya yang mengandung protein tinggi. Berdasarkan bentuknya, protein dibagi menjadi 2 jenis, yaitu protein fibrillar atau sklerotoprotein dan protein globular atau steroprotein. Protein fibrillar yaitu protein yang berbentuk serabut. Protein ini tidak larut dalam pelarut-pelarut encer, baik larutan garam, asam basa, ataupun alkohol. Contoh, kolagen yang terdapat pada tulang rawan, miosis pada otot, keratin pada rambut, dan gibrin pada gumpalan darah. Sedangkan protein globular yaitu protein yang berbentuk bola. Protein ini larut dalam larutan garam, asam, encer, juga lebih mudah berubah di bawah pengaruh suhu. Konsentrasi garam, pelarut, asam, dan basa dibandingkan protein fibrillar. Protein ini mudah terdenaturasi, yaitu susunan molekulnya berubah, diikuti dengan perubahan sifat fisik dan fisiologinya seperti yang dialami oleh enzim dan hormon. Selanjutnya, karbohidrat. Pati sangat diminati dalam industri makanan dan telah diteliti secara luas dengan perawatan ultrasound. Hasil penelitian menunjukkan kemungkinan mengeksplorasi perawatan sonikasi untuk memodifikasi pati. Lignin, polimer aromatik alami utama yang selalu menarik minat para peneliti. Saat tulisan ini dibuat, secara 90% dari biomaterial ini dibakar untuk energi. Ini memiliki struktur yang sangat kompleks dan rutin, tergantung pada metode pemisahan dan spesies tanaman, yang membuatnya sulit untuk digunakan sebagai bahan baku secara luas. Fisik untuk memodifikasi lignin untuk mendapatkan nanopartikel. Hasil penelitian menegaskan bahwa perubahan komposisi dan struktur pada nanopartikel yang diperoleh tidak disignifikan pada intensitas yang diterapkan, tetapi bergantung pada sifat lignin. Ekstraksi konvensional ini umumnya disertai dengan adanya sejumlah besar pengontrol dalam sari buah yang diekstraksi, terutama karena penerapan suhu tinggi sehingga memerlukan langkah pemurnian lebih lanjut. Untuk mengatasi masalah ini, mengembangkan teknologi ekstraksi baru yang mengonsumsi lebih sedikit energi, lebih cepat, dan memberikan hasil kemurnian tinggi merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan persyaratan konsep ekstraksi ramah lingkungan. USG merupakan salah satu teknologi yang memiliki kemampuan untuk memulihkan, misalnya inulin dari bahan yang
dan pangan nabati dan produk sampingan dari sudut pandang lingkungan dan ekonomi. Hal ini memungkinkan untuk menggunakan USG untuk mengekstrak B-D-gluka poliksakarida dari Ganoderma lucidum. Degradasi fisik polisakarida dengan ultrason secara efektif mengurangi permeabilitas uap air pada film-film ini. Tetapi efek negatifnya adalah mereka juga menjadi lebih rapuh. Mencampur kitosan dengan morfologi dan massa molekul yang berbeda adalah strategi yang belum dieksplorasi yang dapat membawa keseimbangan tanpa perlu memasukkan plasticizer beracun atau non-biodegradable. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melakukan kontrol waktu sonikasi dan rasio campuran dimungkinkan untuk menyesuaikan aspek viskolistasi dan morfologi campuran pada tingkat menengah relatif terhadap komponen masing-masing. Pengaruh perlakuan natrium dedodesi sulfat atau SDS dan sonikasi terhadap sifat fisiokimia pati dipelajari pada 4 jenis pati, yaitu jagung, kacang, kentang, kacang hijau, dan jagung. Perlakuan SDS tidak menyebabkan kerusakan nyata pada struktur butiran, tetapi sonikasi tampaknya menyebabkan perubahan seperti permukaan kasar dan celah halus pada butiran pati. Kombinasi SDS adalah sonikasi meningkatkan kandungan amilosa untuk semua pati. Hal ini dapat dikaitkan dengan penghilangan protein permukaan oleh SDS dan pelemahan struktural oleh sonikasi yang memfasilitasi pencucian amilosa dari butiran pati yang membengkak. Perawatan SDS dan sonikasi menyebabkan penurunan yang signifikan dalam kandungan protein untuk semua pati. Gabungan SDS meningkatkan pembengkakan dan kelarutan jagung, kacang hijau, dan pati kentang. Pati yang diolah menunjukkan peningkatan yang signifikan pada viscositas puncak dengan penurunan suhu tempel. Kecuali untuk pati kentang, 4 jenis pati terpilih yang berasal dari tumbuhan berbeda menunjukkan sifat fisikokimia yang berbeda setelah perlakuan SDS dan sonikasi. Semua pati menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kelarutan, yang penurunan keseluruhan dalam profil penempelan. Untuk pati yang diolah adalah penurunan suhu penempelan dan waktu penempelan disertai dengan peningkatan viskositas puncak, kecuali untuk pati kentang. Selanjutnya, dari saya pertama yaitu apa itu lipids. Nah, lipid itu berasal dari kata lipos atau bahasa Yunani yang berarti lemak. Secara definisi, lemak adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan sukar larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya hidrokarbon atau eter. Nah, berdasarkan asalnya, lipid dibagi menjadi 2 jenis, yaitu lipid nabati dan lipid hewani. Lipid nabati adalah lemak yang dikandung oleh tumbuh-tumbuhan, contohnya alpukat, durian, dan lain-lain. Lemak alam ini terbentuk dari gliserol dan asam-asam lemak yang tidak jenuh. Sedangkan lipid hewani adalah lemak yang dikandung oleh hewan, contohnya itu daging, telur, ikan, dan lain-lain. Nah, manfaat lipid bagi kehidupan sehari-hari yaitu lipid memiliki peranan yang sangat penting dalam metabolisme makhluk hidup. Contohnya adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu sebagai sumber energi. Lipid merupakan bentuk penyimpanan energi yang paling efektif dalam tubuh makhluk hidup. Lipid memberikan energi sekitar 2 kali lebih besar dibandingkan protein dan karbohidrat. Terus yang kedua ada insulasi termal atau panas. Mamalia mempunyai lapisan lipid di bawah kulitnya yang berfungsi sebagai insulasi termal, contohnya pada ikan paus dan anjing laut yang hidup di laut dingin. Yang ketiga, sebagai pelindung organ tubuh. Beberapa organ tubuh penting yang bersifat lembut seperti ginjal dilindungi oleh lapisan lemak. Yang keempat, sebagai sumber vitamin makanan. Vitamin A, D, dan E hanya larut pada lipid. Dan materi selanjutnya,
ekstraksi untuk bahan baru. Untuk penggunaan ultrasound, intensitas tinggi untuk aplikasi pemrosesan makanan terus dieksplorasi dibandingkan dengan metode klasik seperti maserasi dan ekstraksi panas. Pemanfaatan ekstraksi dengan bantuan ultrasound terbukti menjadi cara yang jauh lebih baik, sederhana, dan lebih efektif untuk mendapatkan spesies yang dapat diekstraksi secara efisien dari tumbuhan. Selain itu, ekstraksi dengan bantuan ultrasound dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat. Nah, ini berarti tidak hanya menurunkan biaya operasi karena ekonomi energi, tapi juga meningkatkan produktivitas, masalah industri yang sangat penting. Proses Physical Properties of Sonic Products Capture G10257. Nah, ultrasonic ini terutama bergantung pada efek fisik USG, namun potensi pembatasan dan atau penggunaan efek kimiawi yang ditimbulkan oleh fenomena kavitasi yang diinduksi ultrasound seringkali diabaikan. Pengaruh kekuatan ultrasound dan suhu pada ekstraksi karbohidrat dari AGEF dievaluasi oleh Narva Explores et al. Pada tahun 2015. Kinetika ekstraksi fruktan F, total karbohidrat VC dan gula produksi RS diperoleh pada kekuatan ultrasound yang berbeda, yaitu 28E49 mW per ml dan suhu 20 derajat Celcius 40 derajat Celcius. Ultrasonografi dan suhu berdampak pada ekstraksi F, TC dan RS. Setelah 5 menit, tidak ada peningkatan kandungan karbohidrat yang diamati, menunjukkan kecenderungan asimtotik. Nah, hasil menunjukkan efek sonikasi yang kuat pada ekstraksi karbohidrat pada setiap suhu ekstraksi. Isi F, TC, dan RS maksimum adalah 7, 2, 7, 7, 9, dan 0,54 gram per 100 gram DM, masing-masing pada 9 mW per ml dan 40 derajat Celcius. Koefisien transfer massa volumetrik fruktan berkisar dari 0,058542 104 hingga 0,0834 12,51 104/1. Model keseluruhan dikembangkan berdasarkan fungsi Kobe-12 yang disesuaikan secara memadai untuk memperkirakan ekstraksi F yang dibantu oleh USG. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dua materi. Materi yang pertama, proses sonication yang lebih baik, dan materi yang kedua, homogenisasi. Jadi proses sonication yang lebih baik itu menjelaskan tentang ultrasonografi memiliki berbagai aplikasi di berbagai sektor pertanian. Dalam pengolahan pangan, dianggap sebagai teknologi baru yang berpotensi untuk mempercepat proses tanpa merusak kualitas bahan pangan. Ada beberapa contoh dalam bab ini yang melaporkan tentang aplikasi USG secara khusus dengan tujuan untuk digunakan dalam pengolahan makanan. Penekanan ditempatkan pada efek yang kualitas dan sifat teknologi seperti tekstur makanan, pembekuan, pengeringan, ekstraksi, pencairan, dan penghambatan mikroba. Namun, ada kekurangan studi skala percontohan yang menilai potensi peningkatan teknologi dan juga kemungkinan efek merugikan pada kualitas makanan. Setelah itu, tinjauan pustaka disimpulkan bahwa USG adalah alat yang berguna untuk industri makanan. Contohnya adalah penggunaan ultrasound dalam industri daging karena membantu dalam pelunakan, mempercepat pematangan dan perpindahan massa tanpa mempengaruhi sifat kualitas lainnya. Meningkatkan sifat fungsional produk yang diemulsi, memudahkannya jamur membersihkan dan meningkatkan sterilisasi permukaan peralatan. Jadi selain itu, tenaga ultrasonik telah terbukti dapat mempercepat perpindahan massa dalam daging yang menunjukkan potensi untuk mengurangi waktu pemrosesan. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan homogenesis. Homogenesis adalah proses atau beberapa proses yang digunakan untuk membuat campuran menjadi seragam. Homogenesis bisa juga disebut dengan pencampuran beberapa zat yang terkait untuk membentuk suspensi dan emulsi. Jadi itu homogenesis tekanan tinggi pada 50 Celcius menyebabkan struktur flokulasi yang serupa, tetapi ini tidak dialami pada suhu rendah.
Ini menunjukkan manfaat potensial rendah digunakan untuk homogenesis krim, mengurangi kebutuhan energi, namun gel yang dibuat menghasilkan pemisah lapisan lemak daripada penggabungan gumpalan lemak ke dalam matriks gel. Sifat gelasi Rennet dari sampel yang disonikasi dan dihomogenesis secara signifikasi lebih unggul daripada sampel kontrol asli di masa gel yang dihasilkan memiliki waktu koagulasi yang lebih pendek dan penurunan sineresesi. Terima kasih. Nanoemulsi. Minyak asiri banyak digunakan dalam industri makanan dan farmasi, di mana mereka menghadapi masalah utama itu seperti ketidakmampuan dan ketidakstabilan. Perilaku aliran instabilitas nanoemulsi yang dipilih dinilai selama penyimpanan pada suhu yang berbeda dalam studi oleh Hasdijin dan Abbasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi optimum untuk memproduksi nanoemulsi itu 12,68 nanometer. Itu ditentukan sebagai amplitudo sonikasi 94%, waktu sonikasi 138 detik, dan suhu proses 37 Celcius. Selain itu, fraksi larut fusi Persia dan teragakan pada konsentrasi rendah itu menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas, kurun partikel, dan rheologi. Selanjutnya itu adalah pembekuan. Metode inovatif seperti pembekuan dengan bantuan ultrasound telah dikembangkan untuk meningkatkan proses pembekuan. Selama pembekuan makanan, prediksi akurat dari distribusi suhu, rasio phase, dan waktu proses sangat penting. Ultrasonografi telah menarik banyak perhatian dalam beberapa tahun terakhir, dan aplikasinya dalam pembekuan makanan telah menunjukkan keuntungan yang menjanjikan. Ultrasonografi telah memperoleh relevansi di beberapa sektor industri, termasuk ilmu dan teknologi pangan. Dalam investigasi, kekuatan ultrasound telah dipelajari dalam membantu dan mempercepat pembekuan makanan. Hasil yang dicapai menunjukkan bahwa penerapan daya USG selama pembekuan peredaman memiliki potensi besar dalam pengadilan proses pembekuan, khususnya pengurangan waktu dan biaya pembekuan, serta USG terhadap kualitas, stabilitas, dan sifat sensorik makanan beku. Merupakan hal yang sangat penting bagi industri makanan dan harus diselidiki secara luas. Model numerik memprediksikan karakteristik waktu pembekuan sesuai dengan hasil eksperimen. Selain itu, perhitungan analitik karakteristik waktu beku menunjukkan kesepakatan kualitatif dengan hasil eksperimen, karena simulasi numerik memberikan profil suhu dan fraksi air dalam kentang beku tanpa sonikasi. Model dapat digunakan untuk mempelajari dan mengontrol situasi operasi yang berbeda dan untuk meningkatkan pemahaman tentang proses pembekuan. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu saya akan melanjutkan dan memulainya dari alga. Mikroalga memiliki potensi yang besar karena menghasilkan senyawa alami yang dapat digunakan sebagai bahan fungsional menurut Choich tahun 2010 serta Kurokawa di tahun 2016. Nah, minyak nabati, protein, dan karbohidrat dikonsumsi dalam berbagai produk makanan yang mengandung bahan yang berasal dari tumbuhan serta hewani. Mikroalga dapat digunakan untuk meningkatkan nilai gizi makanan. Alga yang digunakan sebagai produk makanan terutama dianggap sebagai makanan yang sehat. Karena apa? Karena kandungan vitamin yang tinggi, kandungan lemak yang rendah, juga kandungan elemen jejak yang tinggi. Nah,
dengan nilai gizi, banyak spesies alga mengandung unsur-unsur yang sulit dicerna. Contohnya nih, sakarida. Sakarida ini ada di dalam alga dalam jumlah yang besar. Seringkali tidak terpengaruh oleh aksi enzim amilase yang diproduksi oleh pankreas. Contohnya seperti protein, biasanya hadir dalam kandungan rendah kecuali pada beberapa spesies. Tidak dapat dicerna karena adanya banyak molekul polisakarida yang berasosiasi dengannya. Spesies tertentu seperti Pyrophora tenera atau laver memiliki nilai gizi yang sangat tinggi dengan daya cerna lebih dari 70% serta memiliki protein lebih dari 30%. Ini adalah protein lengkap dengan asam amino esensial atau tidak seperti kebanyakan makanan nabati yang terlibat dalam proses metabolisme utama seperti energi dan produksi enzim. Mengandung karbohidrat sederhana dan kompleks dalam jumlah tinggi yang memberi tubuh sumber bahan bakar tambahan. Ini mengandung profil asam lemak yang luas termasuk ukuran 3 dan ukuran 6. Juga asam lemak esensial ini memainkan peran kunci dalam produksi energi. Memiliki kelimpahan vitamin, mineral, dan elemen jejak dalam desain sinergis yang terjadi secara alami, menurut Orange tahun 2011. Dalam sebuah studi oleh Kurokawa tahun 2016, efisiensi gangguan ultrasonik Cetocerus gracilis serta Cetocerus calcitrans juga nanocolopsis diselidiki dengan menerapkan gelombang ultrasonik dengan 0,02, 0,4, 1,0, 2,2, 3,3, dan 4,3 pada suspensi alga. Nah, berikut adalah penjelasan saya mengenai alga. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya ini adalah penerapan kekuatan ultrasonik dalam proses makanan memberikan peluang besar bagi para ilmuwan dan insinyur makanan untuk mempengaruhi sifat fisik konstituen makanan tertentu. Sangat penting untuk menggunakan pemodelan matematika, kontrol desain fluida komputasi, serta desain eksperimental untuk mengoptimalkan faktor eksperimental dan mendapatkan perubahan spesifik dan terarah dalam konstituen makanan. Dengan menggunakan pemrosesan ultrasound terkontrol akan memungkinkan untuk merancang produk makanan tertentu, dan era baru proses ultrasound yang digerakkan secara komputasi dapat menghasilkan produk makanan yang baru dibentuk, misalnya untuk kebutuhan khusus dan kondisi khusus. Nah, jadi mungkin sudah bisa ditutup oleh moderator. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.